Selamat datang di Tax Room, ruang berbagi informasi seputar isu pajak terkini. Saya Syifa Kamila. Pada edisi kali ini, saya akan mengulas salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP terkait cara mengisi faktur pajak, khususnya pengisian kolom alamat pembeli pada faktur pajak. DJP telah menerbitkan Per 11 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Per 3 tahun 2022 mengenai faktur pajak. Ketentuan ini mulai berlaku mulai 1 September 2022 kemarin. Dalam ketentuan sebelumnya, khususnya di pasal 6 ayat 6 Per 3 tahun 2022, penjual yang melakukan penyerahan ke pembeli yang PPN-nya dipusatkan di KPP besar, khusus atau madya atau yang kita kenal dengan istilah KPP BKM harus mencantumkan nama dan NPWP pusat dari pembeli. Sedangkan untuk alamatnya diisi dengan alamat tempat barang atau jasa kena pajak diserahkan. Jadi nih, kalau ada PKP pembeli yang dipusatkan di KPP BKM, tapi barang atau jasa yang diserahkan ke alamat cabang, maka nama dan NPWP-nya diisi dengan identitas pusat. Sedangkan untuk alamatnya diisi dengan identitas cabang. Nah, dengan terbitnya Per 11 tahun 2022, ketentuan mengenai pengisian alamat pembeli yang diatur dalam Per 3 2022 tadi, cakupannya dibatasi. Hanya berlaku untuk penyerahan kepada pembeli yang memenuhi syarat kumulatif berikut ini. Yang pertama, pembeli adalah PKP yang terdaftar dan dipusatkan PPN-nya di KPP besar, khusus atau madya. Yang kedua, penyerahannya dilakukan ke PKP pembeli yang berada di kawasan berikat atau tempat penimbunan berikat, di kawasan ekonomi khusus, atau di kawasan tertentu lainnya yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Dan yang ketiga, barang atau jasa yang diserahkan harus mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi, untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak yang tidak memenuhi salah satu kondisi syarat kumulatif tadi, tetap menggunakan ketentuan pengisian identitas pembeli berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Per 3 tahun 2022, di mana nama, NPWP, dan alamat pembeli diisi sesuai dengan identitas PKP pembeli pusat jika dilakukan pemusatan, atau diisi dengan identitas PKP pembeli yang bersangkutan apabila tidak dilakukan pemusatan. Perubahan ketentuan yang tertuang di dalam aturan ini penting sekali loh, apalagi sering banget timbul sengketa akibat adanya salah penafsiran pencantuman alamat pada faktur pajak. Semoga saja aturan baru ini bisa meminimalisir dispute atau perbedaan persepsi antara wajib pajak dengan Fiskus ya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada Tax Room edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi Tax Room berikutnya.